Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang restrukturisasi yang beranggotakan saya sendiri, Seni Ismayanti, dengan rekan saya, Mary Krisnamurti dan Mutia Sahira. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa restrukturasi diperlukan? Restrukturisasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan efektivitas sekolah yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat. Mungkin beberapa kesalahpahaman tentang penyalahgunaan konsep tersebut telah menghalangi para pendidik di Inggris untuk memberikan perhatian yang layak pada restrukturisasi. Tetapi sejumlah negara bagian atau wilayah di dalam negara bagian di Amerika, restrukturisasi telah diwajibkan. Menurut Conley, tahun 1993 menggambarkan ada 3 variabel yang mendukung restrukturisasi, yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat, tata sekolah, hubungan kerja, dan lingkungan belajar. Bab 1. Organisasi dan manajemen di sekolah pasca perang. Dimulai dengan pertengahan tahun 1950-an, saat isu-isu organisasi yang menonjol di benak mereka yang terlibat dalam pengenalan pendidikan komprehensif di Inggris dan Wales. Organisasi hierarki personal dapat dalam pengambilan keputusan ada di sekolah-sekolah komprehensif di sekolah dasar, sekolah menengah modern, dan sekolah tata bahasa. Ya, sebagian besar karena tidak ada modal dalam profesi untuk gaya lain. Hanya sedikit kepala sekolah yang menganalisis peran mereka. Seandainya mereka lakukan, mungkin telah merasakan bahwa memiliki 2 dimensi yang saling terkait, yaitu instrumental dan ekspresif, seperti yang ditunjukkan oleh Musgrave tahun 1968. Bab 2. Perbaikan sekolah dan efektivitas sekolah. Dari laporan OECD tahun 1989, desentralisasi dan peningkatan sekolah menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab baru muncul untuk sekolah dan otoritas lokal dari desentralisasi. Yang sebagai konsekuensinya ketegangan pasti berkembang dan cara itu harus ditemukan untuk menanggapi ketegangan ini. Otoritas pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan tanggung jawab baru dilatih dan didukung. Dan setiap strategi untuk pengelolaan perubahan memerlukan pertimbangan sebagai proses yang dinamis dan evolusioner, mengikuti dari visi yang jelas dan hasil yang diharapkan. Gerakan sedikit demi sedikit menuju efektivitas tidak stabil dan sangat rentan terhadap faktor eksternal. Apa yang diperlukan untuk keefektifan sekolah yang berkelanjutan bukan hanya kepemimpinan yang baik, tetapi pendekatan holistik yang memelihara hubungan penting antara pengajaran dan pembelajaran yang baik. Di satu sisi, proses manajemen yang akan mewujudkannya di sisi lain. Bab 3. Transformasi sekolah melalui restrukturisasi. Restrukturisasi melibatkan perubahan peran, aturan, dan hubungan antara siswa dan guru dengan administrator. Dan administrator di berbagai tingkatan dari gedung sekolah ke kantor wilayah, hingga tingkat negara bagian. Semua dengan tujuan meningkatkan hasil siswa. Ini menurut Sassin dan Eichmer tahun 1992. Garis besar keempat komponen suksesorganisasi yang berhasil adalah yang pertama, kebutuhan untuk mendesentralisasikan otoritas. Kemudian perubahan mendasar dalam akuntabilitas, instruksi yang lebih berfokus pada siswa dan kurang berpusat pada guru. Dan terakhir, pengembangan bentuk pengujian baru yang sesuai dengan kurikulum dan metode pengajaran. Kemudian bab 4, memilih metodologi penelitian yang tepat.
Ada 3 komponen the consent-based adoption model atau yang disingkat dengan CBAM. Tingkat penggunaan, tahapan perhatian, dan konfigurasi inovasi. Dalam studi ini kita berurusan dengan restrukturisasi, yaitu perubahan seluruh sekolah dan bukan dengan perubahan khusus untuk satu bidang pengembangan profesi, inovasi kurikuler misalnya. Restrukturisasi bagaimanapun berkaitan dengan perubahan holistik. Sementara individulah yang menyampaikan elemen-elemen perubahan yang sesuai dengan dirinya. Yang perlu dipahami perubahan secara keseluruhan. Bahkan ketika sebuah elemen menjadikan perhatian langsung orang lain, proses perubahan tidak tunduk kepada fragmentasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mutia Sahira. Kepada Mutia, dipersilakan. Baik, kita masuk kepada bab 5, yaitu PAUD di Kota Barat. Ada 16 kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. 9 diantaranya khusus mata pelajaran dan 7 sisanya berkaitan dengan bidang kebijakan seluruh sekolah, seperti harga diri, perilaku, dan kebutuhan pendidikan khusus. Selain itu, ada 20 kebijakan non-kurikuler yang menjadi buku pegangan berharga bagi staf dan guru dan mencakup bidang-bidang utama seperti pengenalan murid baru, keterlibatan orang tua, kebijakan kepegawaian, penilaian, dan pencatatan. Selain itu, ada pedoman praktis, misalnya tentang kunjungan sekolah. Ada analisis biaya manfaat sebagai bagian dari tinjauan. Tidak ada unsur konsep manajemen holistik ini di sekolah sebelum pengangkatan kepala sekolah saat ini. Pemimpin sebelumnya juga tidak diberikan kebijakan dan revisi kebijakan untuk disetujui saat dibuat, meskipun mereka memiliki tanggung jawab atas kebijakan sekolah sejak Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1986. Baik staf maupun pemimpin menyatakan antusias mereka atas kebijakan tersebut. Tidak seperti biasanya untuk PAUD, murid terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam kelas mereka atas berbagai masalah, tidak terkecuali perilaku. Pekerjaan yang baik dan perilaku yang baik diakui oleh guru dan kepala sekolah, dan saat dia mengunjungi kelas, pujian diberikan kepada orang tua secara informal di antara acara-acara yang lebih formal. Pada malam wawancara guru dan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dan tidak semata-mata untuk pembelajaran anak-anak mereka sendiri semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok kerja untuk membuat katalog dan memelihara buku dan peralatan. Bab 6. Sekolah Cat's Hill. Cat's Hill adalah sekolah dasar dalam kota dengan 380 murid dengan sebagai tambahan unit pembibitan 60 tempat yang menyediakan 100 tempat setengah hari dan untuk sejumlah kasus sulit hingga 10 tempat sehari penuh. 3 dari 4 murid berasal dari keluarga non-kulit putih, sejumlah kecil dari keluarga Afro-Karibia atau ras campuran, tetapi lebih dari setengah total daftar sekolah berasal dari Asia, sebagian besar dari keluarga imigran Pakistan. Komposisi sekolah dan masyarakat yang multietnis memiliki implikasi yang mendalam terhadap cara sekolah menangani masalah, peran, dan fungsinya. Pembibitan ini dikelola oleh seorang pengawas dan 4 perawat pembibitan NNEB. Sekolah oleh kepala sekolah dan 16 asisten guru dan setara dengan 8 pembantu, asisten umum, guru bagian 11, dan guru pendukung pembelajaran. Kualitas umum staf ditunjukkan oleh fakta bahwa pergantian pekerjaan terutama melalui promosi biasanya dalam otoritas. Bab 7 SD Rizka ya Bu bacanya. Sebagai masalah kebijakan sekolah dan daerah, unit khusus Down Syndrome kecil diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Untuk memenuhi kecemasan staf dan orang tua, program pengembangan staf dimulai. Untung salah satu staf pindahan dari sekolah penutupan memiliki diploma lanjutan dalam kebutuhan khusus dan ditunjuk sebagai koordinator SEN. Dan pada tahun 1995, sekolah juga dapat menunjuk koordinasi kunci tahap 1 yang memegang sertifikat manajemen pendidikan berkebutuhan khusus. Daftar sekolah terdistorsi oleh berlanjutnya keberadaan sekolah bayi di ujung lain kota atau PAUD. Akibatnya, hanya ada 1 kelas di masing-masing kelas 1 dan 2 dan lalu 2 kelas setelahnya. Yang lebih penting mungkin adalah bahwa tidak cukup koordinasi kebijakan kurikulum antara kedua sekolah yang menurut Mary Williams tahun 1992 bertentangan dengan integrasi kurikulum yang efektif di tahun 3.
Rizka pernah menjadi komunitas pertambangan khas Wales dan mungkin telah mengalami nasib banyak pusat populasi Wales Selatan jika bukan karena pembukaan pabrik baja pada tahun 1960-an. Untuk memenuhi kebutuhan pekerja baja yang masuk, British Steel membangun sejumlah perumahan di kota-kota terdekat. Perkebunan itu terletak di lereng bukit di atas sekolah. Itu cukup besar untuk mendukung PAUD dan sekolah menengah pertama, dan sekolah komprehensif lokal juga berlokasi di sana. Ketika dia mengambil alih kepemimpinan, kepala sekolah tidak menemukan rencana pengembangan sekolah dan tidak ada kebijakan kurikulum tertulis. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki kekurangan ini sebelum staf sekolah baru ditempatkan. Kemudian bab 8 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mary Kristina Murti. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Mutia Sahira dan Ibu Feni Wismayanti. Baik, saya akan lanjutkan presentasi bab 8. Bab 8 tentang sekolah-sekolah, yaitu selain kurikulum normal, sekolah menjalankan kursus senja, di mana siswa dapat mengakses mata pelajaran ujian CGSE tambahan. Ada juga Education Plus, yaitu menawarkan berbagai mata pelajaran termasuk pertolongan pertama, studi media, desktop, publishing, teknologi, dan yang lain-lainnya. Sehingga siswa itu memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, lebih dari kebanyakan sekolah di country, mereka memiliki murid-murid yang merasa sulit untuk bekerja di rumah. Bagi mereka sekolah dengan dukungan keuangan dari industri lokal, maka sekolah itu dilengkapi dengan ruangan komputer, buku, sumber, daya lainnya yang terpenting, dan telah menunjukkan seorang koordinator untuk mendukung siswa dengan pekerjaan mereka di akhir hari sekolah. Lanjut, Bu. Pada tahun 1995, Perth, setelah sebelumnya meraih penghargaan teknologi in school inisiatif, diberikan status teknologi college, yaitu memberikan sponsor dari komunitas bisnis, memungkinkan sekolah untuk meningkatkan penyediaan teknologi informasi ke tingkat yang lebih tinggi dengan komputer baru di setiap kelas. Selanjutnya, ada hubungan kuat sekolah dengan industri telah diakui oleh Education Industry Partnership Award. Ini memiliki 2 kali maksimum yang diizinkan memenangkan penghargaan kurikulum sekolah. Ini adalah anggota kemitraan Oxford Business dan Komunitas. Berarti di sini ada syarat-syaratnya dari apabila orang itu mendapatkan sponsor tersebut. Selanjutnya, bab 9, sekolah komprehensif Rizka. Yaitu meskipun kurikulum nasional pada saat itu sudah mapan di Wales, hal itu tidak menyebabkan perubahan apapun dalam kurikulum sekolah yang mencakup pendidikan, lalu lintas jalan raya, penitipan anak. Total 25 jam pelajaran dalam seminggu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pendidikan tidak dipatuhi. Selanjutnya, ketika kepala sekolah yang sekarang diangkat telah diberitahu oleh gubernur sekolah bahwa memiliki sisa anggaran $10.000. Maka sekolah ini kelebihan staf dalam 2 tahun berikutnya dengan perjanjian redundansi untuk 8 staf dan janji ke sekolah lain. Melihat beberapa staf pergi, gejala sikap awal terhadap respon guru kelas terdengar di kelas untuk pertanyaan, bagaimana kabar mereka? Tidak buruk, mengingat seberapa tebal mereka. Pada rapat staf berikutnya, kepala sekolah menjelaskan bahwa semua anak di sekolah ini harus dihargai. Bab 10, menilai studi kasus. Di sini menulis studi kasus yang terjadi karena sekolah komprehensif Rizka, yaitu satu kajian rekruturisasi yang diuraikan dalam buku ini dimulai dari baseline yang berbeda secara signifikan di masing-masing sekolah studi kasus. 2 sekolah, 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah, mulai merekonstruksi dari apa yang mungkin digambarkan sebagai basis 0. Kepala sekolah dari 1 sekolah dasar, Cat Hill, dan 1 sekolah menengah, Perth,
memiliki sejarah yang berbeda. Masing-masing telah menjabat selama sekitar 10 tahun dan pada waktu itu telah memperkenalkan pola kepemimpinan yang dekat dengan model undangan. Dengan penekanan tadi yang terkait dengan dukungan dan dorongan profesional. Kedua kepala sekolah itu sangat inovatif. Maka di sini dikatakan bahwa kepala sekolah tersebut dia mengutamakan tentang dukungan profesional kepada siswa sehingga siswa itu akan berprestasi nantinya. Bab selanjutnya yang itu nilai studi kasus yang kedua, maka akan terlihat jelas di sisa bab ini bahwa tidak ada sekolah yang dipelajari telah direkonstruksi ketika yang sama. Namun demikian, salah satu prinsip restrukturisasi adalah bahwa ada kebutuhan untuk pemantauan diri yang konstan agar tidak ada elemen-elemen yang mengeras. Berarti di sini restrukturisasi itu untuk menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih bagus agar sekolah itu memberikan siswa didik yang berprestasi. Demikianlah presentasi dari saya. Saya silahkan ditutup oleh Bu Feni. Kepada Ibu Feni saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Mary. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Dan kami tunggu saran dan masukannya untuk pengembangan berikutnya. Sebelum kami tutup, saya akan mencoba berpantun. Punya tetangga namanya Ramlah, rambutnya panjang, pakai jepitan. Maafkan saya jika ada salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.